Ya, sejauh ini kita memiliki beberapa persamaan. Ya. Saya sedikit akan mereview ya, sambil mungkin ada beberapa tambahan cara pandang terkait terhadap persamaan-persamaan itu. Jadi yang pertama persamaan kontinuitas massa gitu ya. Jadi saya tulis ini persamaan kontinuitas massa. Ya, itu yang adalah massa fluida ya. Jadi ditulis dalam bentuk ini ya, di partial rho, partial t, ditambah dengan divergensi ya, rho ya, dikalikan dengan v sama dengan 0. Ya. Rho adalah rapat massa fluida itu yang bergantung pada posisi dan waktu. Kemudian v adalah medan kecepatan fluida itu ya. Nah, dalam hal ini biasanya rho v itu dituliskan sebagai J gitu ya, rapat aliran massa ya, rapat aliran massa, arus rapat aliran massa ya, rapat aliran massa. Nah, ya ini kalau ditulis dalam penggambaran ya istilahnya ya, penggambaran Euler ya, Euler gitu. Good. Ya. Nah, kemudian persamaan ini bisa juga ditulis dalam penggambaran Lagrange ya. Jadi ini ya, jadi dituliskan d rho per dt ya, ditambah dengan rho ya, divergensi v ya, oke, itu sama dengan 0 gitu ya. Ini dalam penggambaran Lagrange ya. Good. Nah, apa yang membedakan antara kedua penggambaran ini? Begini ya. Jadi mungkin yang menarik ini ya. Jadi kita perhatikan turunan terhadap waktu ya, pada rapat massa itu ya. Jadi yang di atas ini turunan parsial ya. Rho rapat massa itu bergantung pada posisi dan waktu, dan yang ditulis di atas ini adalah rapat turunan parsial. Sementara yang di bawah ini turunan total gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ya, penggambaran Euler itu seperti dibayangkan atau sering juga disebut sebagai penggambaran tukang kail ya. Nah, dalam hal ini ya, jadi kita diam di satu tempat. Kalau saya gambarkan di sini ya, kita diam di satu tempat gitu, katakanlah pada posisi R gitu, fix ya, ini fix atau tetap ya, tetap. Jadi kita duduk di atau berdiri di satu titik atau memperhatikan satu titik tetap ya, di ruang yang dilewati oleh aliran fluida itu, dan kita perhatikan satu persatu partikel fluida yang lewat di titik itu gitu, yang lewat di titik itu. Oke. Nah, turunan ini parsial rho terhadap t ini maksudnya adalah laju perubahan ini rapat massa ya, partikel-partikel yang lewat di titik itu ya. Jadi tidak hanya menyangkut satu partikel, tapi kita catat ya setiap partikel yang lewat di titik itu setiap saat ya, kita catat rapat massanya, sehingga kemudian kita bisa membuat grafik antara rapat massa dengan waktu gitu. Dan kemudian kita ambil turunan rapat massa sebagai fungsi waktu itu tadi terhadap T itu. Ini yang maksud ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan turunan parsial
rapat massa terhadap waktu itu seperti ini tadi ya. Jadi kita memperhatikan sekali lagi ya, kita memperhatikan atau mengamati setiap partikel fluida yang lewat di titik itu, titik pengamatan R itu. Kemudian kita ukur rapat massanya, dan kemudian kita bisa membuat grafik ya antara rapat massa dengan waktu gitu. Nah, laju perubahan rapat massa terhadap waktu itu kita tulis sebagai ini ya. Jadi partial rho partial t dalam hal ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan penggambaran Lagrange? Nah, ini beda. Jadi dalam penggambaran Lagrange ini kita amati sebuah partikel fluida ya. Kemudian sepanjang lintasannya gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita tulis posisi partikel fluida itu R itu sebagai fungsi waktu. Ya, karena yang kita perhatikan kemudian adalah satu partikel fluida itu sepanjang lintasannya gitu. Nah, kemudian sepanjang pergerakan itu, maka partikel fluida itu akan mengalami perubahan, salah satunya adalah perubahan rapat massanya itu. Nah, kita bisa menghitung laju perubahan rapat massa partikel fluida itu sepanjang lintasannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan turunan total ini, dρ per dt begitu. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi perbedaan antara penggambaran Euler dan penggambaran Lagrange gitu. Good. Kemudian persamaan kontinuitas yang lain ya, kan saya tulis di sini adalah persamaan kontinuitas entropi ya, entropi ya. Nah, dulu kita rumuskan rapat entropi itu epsilon ya, jadi parsial epsilon ya, parsial t gitu ya, ditambah dengan divergensi epsilon dikalikan dengan v ya, itu sama dengan 0 ya. Nah, dulu kita tuliskan J E itu kita pahami sebagai ini, jadi yang ada dalam tanda kurung ini ya, jadi epsilon dikalikan V, rapat aliran entropi gitu ya, rapat aliran entropi. Nah, epsilonnya adalah rapat entropi ya, fluida itu. Jadi entropi fluida tiap satu satuan volume gitu ya. Good. Nah, kemudian ya ini tentu penggambaran ya, penggambaran Euler ya. Sementara penggambaran Lagrange itu ditulis seperti ini, d epsilon per dt ya, ditambah dengan epsilon ya, mirip dengan apa yang ada di sana ya, epsilon dikalikan dengan divergensi V ya, itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi ini penggambaran Lagrange ya. Saya rasa mirip dengan tadi ya. Jadi kalau kita bicara penggambaran Euler, artinya bahwa pengamatan kita lakukan di satu titik fix, tetap gitu ya. Kemudian kita amati fluida yang lewat di titik itu ya, dalam hal ini partikel fluida titik itu. Kemudian kita bisa mengukur laju perubahan di rapat entropi di titik itu ya. Itu sebagai fungsi terhadap di setiap saat ya. Jadi ini tadi ya, parsial epsilon parsial t. Jadi laju perubahan entropi fluida itu di titik tetap di situ. Nah, kemudian kalau kita menuliskan persamaan kontinuitas dalam penggambaran Lagrange ya, kontinuitas entropi dalam penggambaran Lagrange, maka artinya bahwa kita
mengamati apa namanya laju perubahan entropi ya itu sepanjang lintasan ya partikel-partikel tersebut gitu. Oke, jadi ini di satu titik tetap gitu ya. Good. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa namanya persamaan ya, persamaan Euler ya, persamaan Euler. Ini menggambarkan dinamika apa namanya fluida itu ya. Jadi kalau ditulis ini dalam penggambaran Euler parsial V, jadi kita bicara tentang apa namanya laju perubahan kecepatan ya, medan kecepatan itu ya. Jadi parsial T lalu ditambah dengan apa namanya V ya, dikalikan dengan nabla, lalu ini dikenakan pada V gitu ya. Oke. Lalu ini harus sama dengan apa namanya minus gradien P atau separuh gitu dikalikan dengan gradien P. P adalah tekanan ya, kita masih bicara apa namanya fluida ideal ya. Jadi oleh karena itu salah satu gaya kontak yang muncul di dalam penulisan bersamaan ini adalah apa namanya gaya kontak yang diakibatkan oleh tekanan fluida itu. Kemudian ditambah dengan G ya. G adalah apa medan gravitasi ya dalam hal ini atau terkait dengan body force gitu ya. Kemudian apa namanya biasanya adalah gravitasi, baik gravitasi antar bagian fluida satu dengan yang lain maupun gravitasi mungkin di luar sistem fluida itu ya. Oke. Nah, kemudian ini dalam penggambaran Euler ya. Ini dalam penggambaran Euler. Jadi ini penggambaran Euler tuh ya, deskripsi Euler ya. Oke. Kemudian yang kedua berikutnya adalah dalam penggambaran apa namanya Lagrange ya. Jadi tulis dV per dt ditambah dengan atau sama dengan ini ya minus separuh gradien P ditambah dengan G. Jadi ini penggambaran Lagrange. Oke. Nah, dalam penggambaran Euler itu artinya bahwa ini menandakan laju perubahan kecepatan fluida di titik ini. Jadi kita amati partikel fluida yang lewat titik itu, kita catat kecepatannya ya, setiap partikel ya fluida yang lewat di titik itu kita catat kecepatannya, kemudian kita bikin grafik antara kecepatan ya misalnya gitu ya dengan waktu, sehingga kemudian kita bisa menghitung laju perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi turunan parsial ini menandakan apa namanya perubahan kecepatan di titik R itu ya, fix gitu ya terhadap waktu gitu. Jadi menyangkut fluida yang lewat partikel fluida yang lewat itu. Dan itu dinyatakan dengan persamaan ini ya. Jadi ditambah bagian ini itu sama dengan ini ya. Jadi mestinya ini bisa ditarik ke sana ya. Tarik ke akan lebih baik ya. Saya tulis saja ini dibawa ke kanan ya, dibawa ke kanan. Jadi ini akan sama dengan minus ini. Ya ini tadi minus di sini. Oke, jadi laju perubahan fluida ya, kecepatan fluida di titik fix R itu diberikan oleh ungkapan ini. Jadi ruas kanan ini sebagai gaya ya. Oke, tiap satu satuan apa namanya massa ya. Good. Nah, kemudian dalam penggambaran Lagrange artinya bahwa ini dV per dt ini menggambarkan ini laju perubahan satu partikel itu. Jadi kita ikuti satu partikel ya, sepanjang lintasannya, sembarang partikel ya dalam fluida itu, dan kemudian ini menandakan bahwa ini adalah percepatan partikel fluida itu ya sepanjang lintasannya ya, dan itu dinyatakan dengan gaya ya, di ruas kanan itu.
Ya, itu saya rasa ya. Jadi apa namanya hal-hal penting yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, di bagian ini kita akan coba apa namanya membahas dua persamaan kontinuitas yang lain dan juga kesetimbangan di dalam fluida itu. Ya, terutama kesetimbangan termal, juga stabilitasnya, dan nanti dikaitkan dengan konveksi yang mungkin terjadi ya, syarat terjadinya konveksi di dalam fluida. Good. Nah, sekarang kita coba apa namanya membicarakan persamaan kontinuitas momentum gitu ya. Jadi persamaan kontinuitas momentum. Artinya bahwa fluida itu mengalir, itu membawa momentum gitu ya. Jadi juga fluida mengalir kan ada massa ya yang mengalir begitu. Nah, dalam hal ini juga begitu. Jadi kalau kita bicara aliran fluida, selain ada aliran massa, ada aliran entropi, juga ada aliran momentum. Nah, nanti juga ada aliran energi. Sehingga kemudian kita nanti juga bicara tentang apa namanya persamaan kontinuitas energi fluida itu. Jadi fluida mengalir itu membawa energi. Nah, kemudian kita bisa membicarakan kontinuitas energi yang dibawa oleh fluida itu. Good, akan saya bahas di sini. Ya, yang pertama momentum ya. Jadi momentum ya, rapat momentum kita tulis seperti ini. Ya, ini rapat momentum. Jadi momentum tiap satuan volume gitu ya. Nah, yang akan kita cari kemudian adalah turunan parsial ya terhadap ini ya. Jadi artinya tadi kita fix perhatikan satu titik di dalam ruang yang dilewati oleh fluida itu. Nah, kemudian kita apa namanya catat satu persatu momentum partikel fluida yang lewat, setiap partikel fluida yang lewat di titik itu, sehingga kita bisa menggambarkan apa namanya momentum terhadap waktu gitu. Jadi grafik ya momentum terhadap waktu. Oke. Menyangkut setiap semua fluida yang lewat di titik yang kita amati itu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa menghitung ini tentu saja parsial T ya, rho V itu gitu. Ya. Good. Nah, dalam hal ini kemudian tentu saja ini ya, menurut hukum turunan ini akan sama dengan parsial rho ya, aturan Leibniz ya, parsial T dikalikan dengan V lalu ditambah dengan rho dikalikan parsial V parsial T. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan kontinuitas massa tadi dan juga persamaan apa namanya Euler gitu ya, persamaan Euler di sini ya, terlihat di situ. Sehingga kemudian kita bisa apa namanya menuliskan ya, ini persamaan ini nanti ya. Jadi parsial T terhadap rho V itu ini tadi. Jadi parsial rho parsial T bisa dituliskan apa namanya sebagai ini ya. Jadi minus minus divergensi ya, minus divergensi rho V gitu ya, rho V itu. Ini mungkin nggak usah, ini pakai kurung ya, nanti pakai kurungnya ini aja ya. Itu ya ini kurung di sini itu ya. Kemudian ini kita kalikan dengan V gitu ya. Oke, ini skalar ya, skalar dikalikan V lalu ditambah dengan rho ya, dikalikan dalam kurung ya, ini masukkan persamaan ini tadi ya, ada di sini ya. Jadi minus V ya dot nabla ya, lalu dikenakan pada apa namanya V itu ya, pada V itu ya. Oke. Kemudian dikurangi dengan separuh ya, dikalikan dengan gradien P ya, lalu ditambah dengan G gitu ya. Ini saya tulis begini ya. Oke, dengan demikian kita bisa menuliskan ini dengan
lebih sederhana ya, divergensi rho V ya dalam kurung ya, di sini kemudian dikalikan dengan V. Jadi ini hitung dulu baru dikalikan dengan V. Ditambah dengan ini masuk ya, jadi saya tulis minus rho V ya, rho V dot ya, ini bisa dikurung ya, bisa dikurung, lalu dot dengan ini nabla ya, baru kemudian dikenakan pada V yang ini ya. Jadi ini saya tulis begini, saya rasa sudah jelas ya. Jadi apa namanya, hierarki ya, jadi apa yang harus dihitung dulu baru ya, itu kita harus tahu ya. Sini apa namanya, divergensi dot ya, nabla, lalu nabla itu bekerja pada V gitu. Jadi ini dihitung dulu bagian ini ya. Oke, nah kemudian dikurangi dengan ini rho dikalikan ini, jadi gradien P gitu ya, gradien P, lalu ditambah dengan rho G ya. Good. Nah, menariknya adalah ya di sini ya, jadi kita bisa menuliskan ini ada divergensi terhadap rho V dikalikan V, lalu rho V dot nabla V gitu. Nah ini tentu apa namanya, kita bisa menuliskan ya. Jadi ini mungkin Anda bisa kembali membuka hitung tensor ya. Jadi mungkin hitung tensor yang sederhana itu ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ini sama dengan sama-sama minus ya di situ. Sehingga kemudian kita bisa tuliskan ini minus ya. Ya, minusnya saya keluarkan ya, minus saya keluarkan, lalu ini saya tuliskan ini dalam kurung ya, divergensi ya, saya tulis gitu, lalu ini dalam kurung ini ya, dalam kurung rho V ini ya, ya, jadi ini, jadi kalau kita ini tensor produk ya, tensor produk antara V dan V itu ya, antara V dan V. Artinya kalau diambil divergensi divergensi ya, maka hasilnya adalah bergantian tadi. Jadi yang pertama diturunkan adalah ini, hasilnya ini. Oke, kemudian berikutnya ini dibiarkan, lalu dikalikan dengan ini V, diambil divergensi ini. Ya, begitu kira-kira ya, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ini bisa ditulis ya, minus apa namanya, bentar, ya, jadi ini bisa ditulis sebagai minus divergensi sama ya, saya tulis ini plus ya, plus divergensi. Orang menulisnya sebagai tensor, atau mungkin gini, ada baiknya kalau saya tuliskan dulu dalam bentuk apa namanya, komponen ya, baru kemudian kita bisa ke situ gitu ya, per komponen dulu ya, per komponen. Oke. Ya, good, nggak masalah ya, jadi per komponen dulu ya, good ini. Ya, ini kalau saya tulis per komponen, ini akan sama dengan minusnya saya keluarkan ya, tanda kurung gitu, kurung ya. Kemudian apa namanya, ini bisa tulis ini, jadi ini parsial, jadi kalau dituliskan di sini ya, dituliskan di sini ya, untuk pengingat saja gitu ya. Jadi kalau kita nulis divergensi misalnya A medan vektor gitu ya, maka divergensi A itu bisa ditulis seperti ini, sigma I ya, parsial AI parsial XI gitu ya. I-nya dari 1 sampai dengan 3 atau dari X sampai dengan Z. Jadi ini sama-sama mengatakan parsial A1 parsial X1 gitu ya, ditambah dengan parsial A2 parsial X2 ditambah dengan parsial A3 parsial X3. Dalam hal ini X1 adalah X, X2 itu Z, dan X3 itu Z gitu. Jadi A1 itu AX, A2 itu AZ, A3 itu AZ. Ya, ini dalam rangka untuk penyingkatan penulisan ya. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan dalam ini pakai sigma ya. Biasanya
kalau sudah lancar itu nggak perlu pakai tanda sigma itu. Kalau ada indeks muncul 2 kali artinya dijumlahkan terhadap tanda sigma itu, ya. Oke, sementara saya akan pakai tanda sigma itu, ya. Jadi ini ada sigma I, ya, dari 1 sampai dengan 3. Oke, ini ada parsial, ya, parsial XI, gitu. Kemudian di sini ada apa namanya indeks I-nya di bawah nggak apa, ya. Jadi rho, ya, dikalikan dengan komponen, ya, ini komponen medan ini I, jadi seperti itu, ya. Jadi AI-nya adalah rho dikalikan VI, gitu, ya, VI. Oke, lalu dikalikan ada ini sigma, ya, J dari 1 sampai dengan 3. Ini V itu, ya, VJ dikalikan EJ. Nah, ini perlu dijelaskan di sini apa itu EJ. EJ, ya, itu ya tentu E1, E2, E3. Jadi J-nya itu dari 1, 2, 3 gitu. Jadi E1 itu artinya vektor I, vektor satuan I itu. Jadi mungkin saya tulis di sini nggak apa, ya. Jadi E1 itu maksudnya adalah vektor I itu, lalu E2 itu vektor J, lalu E3 itu vektor K gitu. Sehingga kalau ditulis seperti ini berarti apa namanya V itu bisa ditulis sebagai VXI, V1 E1, V2 plus V2 E2 plus V3 E3 atau VXI ditambah VZJ ditambah VZK begitu. Ya, ini. Jadi bagian ini bisa ditulis seperti ini. Demikian juga ini, ya, kita bisa apa namanya menuliskan apa namanya ungkapan yang ini tadi, ya. Jadi sama, ya. Jadi ini bisa kita tuliskan tentu saja, ya, ditambah dengan ini sigma saya tulis sebagai I, ya, dari 1 sampai dengan 3 rho VI dikalikan EI gitu. Ya, oke. Nah, ini dot product. Kalau dot product apa namanya dengan nabla, ya. Jadi berarti ini I-nya diganti dengan apa komponen itu nabla itu parsial XI gitu, ya. Oke, nah ini kemudian bekerja pada ini sigma J dari 1 sampai dengan 3 VJ dikalikan dengan EJ gitu, ya. Oke. Lalu dikurangi dengan ini nabla ini, jadi sigma, ya, sigma I, ya, parsial XI dikenakan pada P, ya, dikalikan dengan EI gitu. Jadi nabla P hasilnya seperti ini, ya. Oke, lalu ditambah dengan ini saya tulis saja sebagai rho G gitu aja, ya. Ya. Oke. Good, ini tanda kurung ini selesainya di sini, ya. Tanda kurung selesainya di sini, ya. Ya. Good. Nah, ini bisa diatur lagi, ya. Ini bisa diatur, ya. Saya coba ini minus, ya, tulis dalam kurung, ya. Jadi ini ada sigma I, ya, dari I, J dari 1 sampai dengan 3. Jadi ini saya jadikan 1. Lalu di sini ada ini tadi, ya. Jadi ini, ya. Jadi yang pertama yang diturunkan ini bisa masuk, ya, bekerja pada V, EJ itu tetap gitu, ya. Sehingga kemudian semua ini bisa saya tuliskan sebagai ini apa namanya parsial, ya, parsial XI itu. Lalu dalam kurung ini jadi rho saya kalikan dengan VI, saya kalikan dengan VJ gitu, ya, ini. Oke, lalu saya kalikan dengan EJ. Jadi kalau yang ada dalam tanda kurung ini kita turunkan, maka yang pertama kita hasilkan ini dikalikan ini, ya. Kemudian kalau yang kita turunkan yang VJ, kita dapatkan ini, ya. Jadi nanti kan bekerja pada VJ itu, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ditambah dengan ini, jadi ini, ya. Jadi itu bisa kita tulis sebagai sigma, ya, sigma I, J, ya,
apa namanya parsial XI, itu parsial XI, ya, saya kalikan dengan delta IJ, ya, dalam kurung delta IJ P begitu, ya, lalu saya kalikan dengan EJ, ya. Jadi delta IJ itu adalah apa namanya delta Kronecker, ya, itu akan sama dengan 1 apabila I itu sama dengan J, sama dengan 0, kalau I dan J itu berbeda gitu, ya, indeksnya itu dari 1 sampai dengan 3 gitu, ya. Oke, lalu ini ditambah dengan rho G, ya. Nah, dalam hal ini kemudian ini bisa dikeluarkan, ya, delta X itu bisa dikeluarkan, ya, sehingga kemudian kita dapatkan, oke, ini saya balik, ya, kita dapatkan persamaan ini. Ya, kita dapatkan persamaan ini. Jadi saya tulis itu parsial T rho V, ya, itu akan sama dengan ini. Jadi ya, kemudian kita bisa menuliskan, jadi ini saya tulis minus gitu, kita tulis seperti ini, ya. Jadi sigma J itu saya taruh di luar, ya, sigma J. Kemudian baru muncul sigma I itu, ya, dalam kurung itu. Dalam kurung saya tulis gini, sigma I, ya, sama-sama dari 1 sampai dengan 3, ini dari 1 sampai dengan 3, atau dari X sampai dengan Z, ya. Lalu di sini ada ini, ya, jadi parsial XI, itu dikenakan pada ini, dalam kurung. Yang pertama adalah rho V, ya, rho V I, ya, lalu dikalikan dengan VJ, ya, lalu dikalikan EJ. EJ-nya nanti saya taruh di luar, ya. Kemudian ditambah dengan itu, ya, ada delta IJ dikalikan dengan P gitu, ya, dikalikan dengan P. Oke. Ini lalu tutup kurung. Oke. Lalu dikalikan dengan EJ itu. EJ-nya saya taruh di luar. Ya, jadi ini EJ, ada EJ di situ, saya taruh di luar, nggak apa-apa. Kemudian ini sigma J-nya saya taruh di luar. Kemudian sigma I-nya masuk ke dalam, ya, ini tadi. Oke, lalu ditambah dengan rho dikalikan dengan G, gitu. Oke, nah dari sini kemudian kita bisa menuliskan ini sebagai anu, ya, jadi apa? Ya, ini kita bisa tuliskan ini sebagai apa, ya, jadi keseluruhan ini lalu bisa kita tuliskan sebagai minus gitu, ya. Jadi ini tensor, ya, tensor, jadi divergensi, ya, divergensi dari tensor P, saya tulis tensor P gini, ya, tensor P, ditambah dengan rho G itu, ya, rho G, ya. Nah, dengan tensor P yang ditulis semacam ini, itu kita definisikan sebagai yang tadi, apa namanya, sigma, ya, sigma I, J gitu. Lalu ini ada ada rho, ya, dalam kurung saya tulis ini, ya, rho dikalikan VI, VJ itu ditambah dengan delta IJ P, ya, lalu dikalikan dengan EI cross EJ, ya. Jadi ini adalah tensor produk antara vektor satuan EI dan vektor satuan EJ, ya. I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 3 gitu. Oke, nah ini apa namanya, kalau kemudian diambil divergensi, jadi divergensi dari P, ya, itu tidak lain adalah ini tadi, yang di atas ini tadi, ya. Jadi EI, ya, itu, ya, ini dikalikan semacam hasil kali skalar dengan nabla itu, ya. Jadi hasilnya tadi sigma, ya, J dari 1 sampai dengan 3,
lalu itu ya dalam kurung apa namanya sigma I dari 1 sampai dengan 3 parsial XI, ini komponen dari nabla ini tadi ya. Kemudian ini apa dalam kurung ya, jadi rho VI VJ ditambah dengan delta IJ P itu ya. Oke, lalu tutup kurung dikalikan dengan EJ itu. Nah, itu secara singkat ditulis seperti ini tadi ya, nabla. Oke, jadi ini tensor ya, tensor orang menyebutnya sebagai tensor rapat aliran momentum ya. Jadi ini adalah tensor ya, rapat aliran momentum fluida itu gitu ya. Sehingga kemudian dari sini kita dapatkan persamaan ini tadi. Jadi kita dapatkan persamaan ya, parsial rho dikalikan dengan V rapat momentum fluida itu terhadap waktu, lalu ditambah dengan divergensi P ya, rapat aliran tensor rapat aliran momentum ya, itu akan sama dengan apa namanya rho G itu ya. Oke. Nah, jadi ketika apa misalnya ini bagian ini bisa kita buang apa abaikan. Jadi untuk kasus ya, untuk rho G itu cukup kecil ya, bisa dikatakan 0 ya, maka kita dapatkan persamaan kontinuitas ini. Jadi rho V ya per parsial T ditambah dengan divergensi P ya, itu sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Ini tentu vektor ya, vektor sama dengan 0. Oke, jadi ini yang disebut sebagai persamaan kontinuitas momentum fluida itu, momentum linear dalam hal ini ya. Oke, di situ ada ini rapat aliran momentum, kemudian ini yang dibawa oleh fluida itu ya, ini rapat aliran momentum yang dibawa oleh fluida itu, momentum fluida tiap satu satuan volume, sementara P, tensor P nya tensor apa namanya rapat aliran momentum itu ya. Nah, ini kita masih bisa bicarakan ini lebih lanjut ya maknanya. Kita hapus dulu ya. Sebelum kita bicarakan makna apa namanya ini persamaan ini ya, jadi kita coba tuliskan lebih singkat ya, ini apa namanya ada tata tulis yang lain terkait dengan apa tensor rapat aliran momentum itu. Jadi ungkapan itu bisa ditulis ya, jadi kalau ini dibawa ke sini ya, kemudian ini juga dibawa masuk ke situ, kita bisa menyatakan bahwa tensor rapat aliran momentum ini ya, P ya, ini tensor berperingkat 2 ya, jadi ranknya 2, jadi ini bisa ditulis sebagai apa namanya rho dikalikan dengan vektor V cross V itu ya. Kemudian V cross V itu maksudnya adalah nih sigma IJ rho VI VJ dikalikan EI EJ ya. Lalu ditambah dengan tensor ini ya, diagonal ini ya. Jadi saya tulis seperti ini ya. Ini dikalikan dengan P gitu. Jadi secara singkat bisa ditulis seperti ini. Jadi P tensor rapat aliran momentum itu sama dengan rho dikalikan hasil kali tensor antara vektor kecepatan medan vektor kecepatan dengan dirinya sendiri ditambah dengan I P. Jadi I itu adalah tensor yang komponennya adalah delta IJ itu ya. Jadi komponen dari atau saya tulis di sini bahwa I ya, yang saya maksud dengan I ini adalah tidak lain sigma I, J delta IJ gitu ya. IJ ini itu dari 1 sampai dengan 3 gitu. Lalu ini apa namanya EI ya, cross EJ gitu
Ya, jadi maklumi ya, jadi I, tensor I ini adalah tensor yang ditulis seperti ini. Sehingga secara singkat P itu bisa ditulis seperti ini. Sehingga kalau diambil dot product ya, dot product dengan nabla atau divergensi, itu tinggal ini hilang ya, kemudian gantian ya, diambil dot product, gantian dijumlahkan begitu ya, kemudian lalu ditambahkan dengan tensor ini tadi ya, atau mungkin tadi ya ditulis dalam bentuk seperti ini tadi ya, ini. Oke. Nah itu ya, saya rasa kemudian ya, oleh karena itu sekarang kita coba bahas makna ini tadi. Jadi kasus ketika medan luar ya, gaya gravitasi ya, baik dari luar maupun dari antar bagian fluida itu bisa diabaikan. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam aliran fluida itu suatu wilayah, misalnya sebagai contoh kita ambil suatu wilayah ya, yang dibatasi oleh permukaan tertutup A misalnya ya. Jadi ini permukaan tertutup itu dan membatasi wilayah dengan volume V itu ya. Jadi ini wilayah ini permukaan tertutup A gitu ya, permukaan tertutup A ya, kelihatan seperti permukaan tertutup ya, katakanlah A gitu. Kemudian ada V di situ. Nah ini satu wilayah pada aliran fluida itu misalnya ya. Oke, misalnya ini suatu garis alir pada suatu waktu gitu ya, garis alir pada suatu waktu ya. Seperti itu. Sehingga kemudian kita bisa jadi persamaan itu bisa kita integralkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ya, ini kita bawa ke kanan ya, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Jadi integral volume gitu dari parsial rho V ya, rho dikalikan V ya, parsial T gitu ya, itu dikalikan dV misalnya, elemen volume itu akan sama dengan ini. Jadi integral minus ya, integral volume juga tentu saja dari ini tadi divergensi V tensor ini ya, tensor rapat aliran momentum itu dikalikan dV. dV elemen volume ya di dalam ini tadi. Jadi dV itu elemen volume di sini ya, dV gitu ya. Oke, nah itu kemudian bisa dengan menggunakan teorema Gauss ya. Jadi kita dapatkan ini bisa dikeluarkan ketika dikeluarkan, maka jadi ini d per dt dari integral ini ya, integral V, lalu ini ada rho V dV gitu ya. Jadi ini adalah momentum fluida itu, momentum linear fluida itu yang dikandung oleh permukaan atau wilayah yang V yang dibatasi oleh wilayah tertutup A itu tadi ya. Jadi ini bisa ditulis kemudian sama dengan minus dengan menggunakan teorema Gauss ya, kita dapatkan ini ya, A gitu. Kemudian ini divergensi ya, ini dot dA ya, tentu saja dA adalah elemen luasan di sini ya, vektor elemen luasan di sini ya, yang ini sana ya, dA gitu. Nah ini tentu saja menandakan momentum yang keluar ya, di ruas ruas kanan itu menandakan momentum yang keluar dari wilayah A itu tiap satu satuan waktu gitu. Dan ini menandakan yang di bawah ini adalah di ruas kiri menandakan laju perubahan momentum yang ada di dalam fluida, momentum fluida yang ada di dalam permukaan tertutup A itu, atau yang ada pada wilayah V itu. Ya, sini ini laju perubahan momentum itu ya di wilayah fluida di wilayah itu sama dengan ini momentum fluida yang keluar ya melalui permukaan tertutup A itu. Nah ini makna dari
persamaan ini tadi. Ya, artinya kalau kemudian misalnya rho G itu tidak sama dengan 0, jadi bagian rho G tidak sama dengan 0, mestinya ini ditambah gitu. Jadi untuk kasus di mana rho G tidak bisa diabaikan, maka kemudian di ruas kanan ini mestinya ditambahkan dengan suatu integral, ya, integral volume ya dari rho G dV gitu misalnya. Nah, artinya bahwa ini persamaan kontinuitas ini tidak berlaku. Artinya bahwa ini ada sumber momentum, ya. Jadi gaya itu memang sebagai penyebab perubahan momentum itu, ya. Jadi artinya bahwa kalau ada gaya, artinya ada tambahan atau pengurangan momentum terhadap fluida itu. Oke. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi bagian ini kalau tidak 0 maka akan menyumbang, bisa dikatakan sebagai sumber. Ya, sumber, ya, artinya persamaan kontinuitas itu tidak berlaku karena ada sumber itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau sumber itu ditiadakan, artinya bisa diabaikan, ya, rho G itu sama dengan 0, maka kemudian kita dapatkan tadi, jadi persamaan ini tadi. Jadi saya rasa sudah jelas ya makna dari ungkapan ini tadi, ya, ungkapan persamaan kontinuitas momentum ini tadi. Jadi menggambarkan aliran momentum, ya, pada fluida itu. Khususnya kalau kita bicara pada wilayah tertentu, ya, V, sembarang wilayah pada ruang, ya, di dalam ruang yang dialiri oleh fluida itu. Oke, nah kemudian kita akan bicarakan persamaan kontinuitas energi, ya. Jadi fluida itu mengalir, itu juga membawa energi, ya. Ya, tentu saja kita bisa menuliskan energinya nanti energi kinetik ditambah energi internal fluida itu, ya. Oke, jadi fluida bisa dipandang sebagai sistem thermodynamics gitu, sehingga kemudian kita bisa tambahkan di sana energi dalam, energi internal dari fluida itu. Good, ini akan saya tulis di sini aja dulu ya sementara. Jadi, ya, jadi ini saya tulis ini aja. Jadi persamaan, ya, persamaan kontinuitas energi fluida itu, ya, ya, biar lebih lengkap fluida. Ya. Nah, energi fluida akan saya tulis sebagai E, ini rapat energi, ya. Jadi kita maknai sebagai rapat energi, ya, fluida. Oke. Nah, jadi artinya energi tiap satuan volume fluida itu, ya. Sehingga kemudian E itu, jadi E itu bisa ditulis sebagai jumlahan antara rapat energi kinetik, ya, ditambah rapat energi internal fluida itu, ya. Jadi T itu tentu saja adalah setengah dikalikan dengan rho, ya, rapat massa, dikalikan dengan V kuadrat. Ya, ini bagian energi kinetik, ya, fluida itu. Kemudian ditambah dengan rho dikalikan U. Jadi dalam hal ini U itu adalah energi internal, ya, dakhil, ya, energi internal fluida, ya, tiap satu satuan massa, ya. Oke. Sehingga kalau rho dikalikan U itu adalah rapat energi dalam, ya, rapat energi dalam atau internal, ya, rapat energi internal. Ya, kalau nanti disebut energi dalam nanti atau tenaga dalam, ya, energi internal saja, ya. Jadi rho dikalikan U, karena itu rapat energi internal atau energi internal tiap satu satuan volume gitu. Sehingga oleh karena itu rapat energi fluida E itu merupakan jumlahan antara rapat energi kinetik fluida itu ditambah dengan rapat energi internal fluida itu. Nah, tugas kita kemudian adalah menghitung laju perubahan E itu, ya, laju perubahan E itu. Ini
akan saya tulis di sini ya. Balik dulu. Ya, jadi kita harus menghitung parsial E, parsial T. Nah, ini tentu saja akan sama dengan parsial T dari itu setengah rho V kuadrat, ya. Kemudian ditambah dengan parsial T rho dikalikan U itu. Ya, pertama kita hitung dulu ini ya. Jadi parsial T dari setengah rho V kuadrat gitu. Nah, tentu saja ini akan sama dengan menggunakan dalil Leibniz ya. Ini akan sama dengan apa namanya setengah ya dikalikan dengan parsial rho ya parsial T dikalikan dengan V kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan apa namanya ya jadi V ini adalah, jadi kalau ditulis di sini ya, jadi V kuadrat itu sama dengan V dot V gitu ya, V dot V. Nah, jadi di sini akan saya tulis di sini dulu ya. Jadi ini sama dengan apa namanya setengah ya dikalikan dengan rho dikalikan D parsial T dari V dot V ya. Nah, ini akan sama dengan setengah ya dikalikan dengan parsial rho, ini setengah V kuadrat ya. Jadi ini saya tulis di sini ya, setengah V kuadrat dikalikan parsial rho ya, parsial T ditambah dengan ini. Jadi ini turunan dari V dot V itu adalah ini terhadap T ya. Ini jadi setengahnya hilang nanti karena ada dua. Jadi ini rho ya, kemudian dikalikan dengan apa namanya V dot parsial V ya parsial T. Saya rasa tidak sulit ya menghitung ini ya, atau saya tulis di sini aja ya, saya perhitungan di sini. Jadi dari situ kita dapatkan parsial V kuadrat parsial T itu akan sama dengan apa namanya parsial ya V parsial T dot V ya ditambah dengan V dot parsial V parsial T. Ini dua kali, jadi ini mestinya akan sama dengan 2 dikalikan parsial V dot parsial V parsial T gitu. Ya ini, oke, sampai ini. Nah, ini kemudian dimasukkan ke sini, setengahnya hilang ya dengan 2 itu. Ya, saya rasa jelas. Nah, kemudian kita bisa menggunakan persamaan apa namanya Euler tadi ya. Jadi persamaan Euler dan persamaan kontinuitas massa gitu ya. Jadi kalau kita masukkannya sama dengan setengah ya, setengah dikalikan dengan V kuadrat ya. Kemudian ini diganti dengan minus V ya. Ini sorry, ini bisa ditulis sebagai apa namanya divergensi ya ya rho ini dalam kurung ini aja, di kurung si buah saya ini dalam kurung ini rho V gitu ya ya. Kemudian tentu saja di bagian ini ya kita bisa tuliskan ya, ini ditambah dengan ya ini rho di dalam kurungnya di sini aja ya, lalu rho dikalikan V. Nah, ini dimasukkan dot dengan ini tadi dalam kurung siku ya, persamaan Euler ya, persamaan Euler. Jadi ini ada minus V dot ngabla dikenakan pada V gitu ya, lalu minus seper dikalikan dengan P gradien P ya, gradien P itu, lalu ditambah dengan G tadi ya. Oke, kita dapatkan itu ya, kita dapatkan ungkapan itu ya. Jadi laju perubahan momentum energi apa namanya energi kinetik di satu titik ya, di satu titik dalam bidang itu
itu sama dengan ungkapan ini tadi ya. Nah ini masih bisa diselesaikan tentu saja ya. Oke, jadi misalnya apa ya, ini kita tuliskan aja ya, ini sama dengan minus apa namanya setengah V kuadrat, kemudian ini jadi nabla atau gradien divergensi, maaf ya, divergensi rho V begitu ya. Jadi ini masih sama dengan di atas sebenarnya, hanya yang tinggal saya masukkan itu aja. Kemudian ditambah, kita tulis dulu ya, jadi ini rho minus ya, minus rho V ya, V itu dot dengan saya tulis dalam kurung ya, V dot gradien ya, lalu dikenakan pada V itu. Ya, jadi ini dot produk dengan keseluruhan vektor itu ya. Lalu dikurangi ya dengan ini, jadi rho dengan rho hilang, jadi ini ada V itu ya, V. Kemudian dot dengan gradien P gitu. Gradien P ya. Lalu ditambah dengan rho dikalikan V dot G. Ya, ini oke, gitu ya, kita dapatkan ungkapan ini. Jadi rho itu lenyap dengan ini, lalu V dot gradien P gitu. Good. Nah di dalam hal ini kita bisa mengingatkan ya, jadi apa namanya, rapat entalpi ya, itu masih ingat ya, ini sama dengan T, temperatur fluida itu dikalikan dengan entropi jenis S ya, ds gitu ya, lalu ditambah dengan V ya, dp gitu. Nah V ini volume jenis ya, jadi dalam ini V itu sama dengan seperrho gitu ya, sehingga kemudian kita bisa apa namanya menuliskan lebih lanjut ya, jadi bahwa gradien atau saya tulis dulu apa namanya seperrho dikalikan dengan dp itu akan sama dengan apa namanya dv dikurangi dengan t ds gitu. Nah dari sini kemudian kita bisa menghitung bahwa seperrho ya, dikalikan dengan gradien p itu ya, itu akan sama dengan gradien V ya, dikurangi dengan T dikalikan dengan gradien S ya, gradien S gitu ya. Nah kemudian nah ingat di sini dalam hal ini ds itu tidak harus 0 gitu ya, meskipun kita bicara apa namanya fluida ideal ds per dt sama dengan 0, tapi perubahan ds di sini adalah perubahan di satu titik ya, perubahan akan kita sebagai tinjauan perubahan di titik r tetap itu ya. Jadi kita tadi menghitung ini tadi turunan parsial ini kan di titik r yang fix gitu ya, sehingga perubahan ds di sini hanya menyangkut perubahan waktu ya di satu titik r yang fix. Oleh itu dalam hal ini ds tidak sama dengan 0 gitu ya, ds tidak sama dengan 0 ya. Oke. Nah kemudian apa namanya oleh karena itu gradien p itu akan sama dengan rho dikalikan dengan gradien b gitu ya, dikurangi dengan rho T dikalikan dengan gradien S gitu ya. Nah kemudian ini bisa disubstitusikan ke P itu ya, bisa disubstitusikan ke P itu. Oke, ini saya lakukan di sini ya. Ya, di samping itu ini bagian ini ya, bagian apa namanya V ya, V dot V dot gradien V gitu ya. Ya, ini bisa kita tuliskan sebagai ini apa namanya V
dot nabla ya dikenakan pada setengah v dot v gitu ya. Coba kita lakukan ya. Jadi ini sebagai operator turunan, maka yang pertama harus bekerja pada v itu ya dikalikan dot dengan v, lalu ditambah dengan sama ya 2 kalinya. Jadi bisa silakan dicek ya dengan sendirinya bahwa ini akan sama dengan ini, sehingga kemudian parsial t dari apa namanya setengah rho v kuadrat ya itu akan sama dengan min setengah v kuadrat ya divergensi dari apa rho v vektor itu, kemudian dikurangi ini tadi ya, dikurangi dengan itu ya, dikurangi dengan apa namanya rho ya dikalikan dengan v dot nabla dikalikan dengan ini juga bisa tulis sebagai apa namanya v dot nabla dikenakan pada setengah v kuadrat gitu ya. Jadi ini dikenakan pada ini ya v dot nabla dikenakan pada setengah v kuadrat ya. Terus ini setengah v kuadrat. Oke, gitu ini sampai di sini ya. Lalu ditambah itu tadi, jadi masih ditambah dengan ini ya. Di sana ada gradien p, kita masukkan ya. Jadi v ya dot ya v dot itu ya. Jadi rho-nya bisa saya keluarkan, jadi rho-nya saya taruh salah satu di situ. Kemudian apa namanya dot gradien v ya, ada v di sana. Lalu karena minus, jadi ini tadi minus ya, minus. Kemudian jadi plus di sini ya, plus apa namanya ada v ya dot ya sana. Jadi apa v dot rho-nya bisa keluar ya di sini, rho dikalikan v dot rho t ya, ini rho kalikan t ya, sorry ini rho dikalikan t v dot gradien s gitu ya. Oke, saya sampai di situ ya, kita dapatkan kapan itu ya. Jadi rho v dot gradien v ya, kemudian ditambah dengan, jadi karena tadi minus ya, minus dikalikan minus yang di sana jadi plus rho t v dot gradien s gitu. Oke, sejauh ini kita dapatkan ungkapan itu ya. Good. Nah, kemudian apa namanya ya ini sebenarnya nanti bisa digabungkan ya, nanti kita hitung dulu sekarang tadi apa namanya parsial t dari rho dikalikan dengan u itu ya, rho dikalikan dengan u. Nah, ini tentu saja kan sama dengan parsial rho parsial t dikalikan u ditambah dengan rho dikalikan parsial u parsial t gitu. Nah, kalau parsial rho parsial t nanti kita bisa masukkan tadi apa namanya persamaan persamaan kontinuitas massa gitu. Kemudian untuk apa namanya parsial u parsial t harus kita hitung ya, harus kita hitung ya. Dalam hal ini kita ingat ya, jadi saya tulis saja di sini ya. Jadi ini jadi u du ya itu sama dengan t ds itu ya, kemudian dikurangi ya dengan apa namanya, jadi v dp gitu ya, v dp sorry balik ya, jadi p ya p dv gitu. Jadi ini kerja atau usaha yang dikerjakan oleh
sistem termodinamik itu, ini energi dalam, ini adalah kalor ya. Jadi kalor itu perubahan kalor ya, artinya kalor yang diterima atau dikeluarkan oleh sistem termodinamik itu akan sama dengan perubahan energi dalam, energi internal ya, ditambah dengan kerja yang dilakukan ya oleh sistem itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa lihat di sini apa namanya, ini TdS, kemudian PdV ya. Jadi ingat bahwa apa namanya PdV ya, ini bisa diubah jadi terkait dengan rho tadi. Jadi kalau V itu sama dengan 1/ρ ya, maka kemudian kita bisa cek ini bahwa dV mestinya akan sama dengan minus 1/ρ kuadrat dikalikan dengan dρ gitu ya, sehingga kemudian kita bisa tuliskan ini akan sama dengan T ds ditambah dengan P ya, P per ρ kuadrat ya, satu segini ya, P per ρ kuadrat ya dikalikan dengan dρ gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini perubahan yang terjadi di titik yang fix. Jadi di apa namanya, semuanya kan sebagai fungsi posisi dan waktu ya. Dalam ini kemudian kita bicara di satu titik yang fix, artinya posisinya tetap itu. Sehingga kemudian perubahan yang terjadi ini hanya menyangkut perubahan apa namanya terhadap waktu gitu. Nah, sehingga dari sini kemudian kita bisa menuliskan ini jadi du per dt ya. Dari sini kita dapatkan ya, saya tulis ya, dari ungkapan ini tadi, semuanya ini tadi salah, bahwa parsial U parsial T ya, ini akan sama dengan tadi. Jadi T dikalikan parsial S parsial T itu ya, lalu ditambah dengan apa namanya ini ya. Jadi ditambah dengan ini ya, ini jadi ya ditambah dengan apa namanya rho yang ada P sebentar ya, rho dikalikan, nah, itu nanti ya. Jadi kita hanya dulu perubahan U itu dulu ya. Jadi P per ρ kuadrat dikalikan parsial ρ ya, parsial T ya, gitu ya. Jadi parsial U parsial T itu sama dengan T dikalikan parsial S parsial T ya, ditambah dengan apa namanya P ya, P dikalikan per ρ kuadrat dikalikan parsial ρ parsial T gitu. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Jadi sehingga kemudian kita dapatkan parsial T dari rho U ya, itu sama dengan ya, sama dengan ya, dimasukkan apa ungkapan untuk ini kontinuitas ya, kontinuitas massa itu akan sama dengan minus V minus divergensi ya, divergensi rho V gitu ya, lalu dikalikan dengan U, dikalikan dengan U, oke. Lalu ditambah ini nggak usah ya, kalau gitu nggak usah, jadi ini ya nggak usah pakai itu ya. Kemudian ditambah dengan ya, ditambah dengan ini jadi rho ya, lalu dikalikan ini ya, jadi ada T parsial S parsial T itu ya, kemudian ditambah dengan P ya, ada P di situ per rho, jadi karena dikalikan rho ya, jadi per rho ya, dikalikan dengan parsial rho parsial T ya, kita dapatkan ungkapan seperti ini ya. Nah, kemudian sekali lagi ya, jadi ada parsial rho parsial T ini diganti dengan minus itu, jadi minus apa namanya divergensi rho V gitu ya, gitu.
Sehingga kemudian kita dapatkan ya, dari ini kita dapatkan ini akan sama dengan minus ya, sama-sama minus dan ya, minus ini apa namanya U ditambah dengan P per rho ya. Jadi U ditambah dengan P per rho gitu ya. Ya, U ditambah P per rho ya, dikalikan dengan ini divergensi rho V ya, dalam kurung ya, ini mesti dalam kurung ya. Oke, lalu ditambah dengan rho T parsial S parsial T. Oke ya, kita dapat anggapan itu. Nah, sehingga kemudian kita bisa menjumlahkan dengan ini tadi, dengan kita punya ini tadi gitu ya. Oke. Ya, tapi yang jelas di sini ada apa namanya rho T kemudian V dot nabla S gitu ya, dot nabla S ya, sehingga kemudian kita bisa apa namanya ya kita sekarang tambahkan aja ya, tambahkan ke sini ya. Jadi yang kemudian kita harus hitung adalah ini, jadi apa namanya parsial tadi ya. Jadi kalau jumlahkan cukup nggak di sini tempatnya ya. Oke, nggak apa ya, saya tulis parsial E parsial T, karena itu akan sama dengan jumlahan tadi, jumlahan ini dan ini ya, ini dan ini gitu ya. Oke, jadi hasilnya saya tuliskan di sini ya, nggak apa, minus setengah V kuadrat ya, divergensi ya rho V itu, kemudian dikurangi dengan rho ya, dikalikan dengan V dot nabla ya, dikalikan dengan dikenakan pada setengah V kuadrat. Oke, lalu dikurangi dengan rho V dot ya gradien V itu, kemudian ditambah dengan rho T ya, saya tulis ini aja ya, saya tulis di bawah aja ya, ditambah dengan rho T ya, lalu V dot gradien S gitu ya. Oke, lalu ditambah dengan ya, ditambah dengan ini tadi ya, tambah dengan itu ya. Jadi nah, kita ingat bahwa apa namanya U ditambah P per rho ya, itu sama dengan apa V gitu. Jadi sekian ini sama dengan V ya, ini sama dengan V ya. Oke, sehingga kemudian kita bisa menuliskan ini ya. Jadi saya tuliskan ya, minus ya, karena ditambah ini jadi minus ya, minus V itu dikalikan divergensi rho V ya, lalu ditambah dengan apa namanya rho ya. Oh, ini sebenarnya bisa di ya nanti ya. Jadi rho T gitu dikalikan dengan parsial S parsial T. Oke, nah bagian yang ini ya, dengan ini lenyap gitu, apa lenyap ya, karena apa, V dot gradien S ditambah dengan parsial S parsial T itu di S per dt. Padahal kita bicara apa aliran fluida yang ideal, itu berarti itu ds per dt itu sama dengan 0 ya. Jadi bagian ini ya, ini lalu ditambah dengan ini sama dengan ds per dt ya, itu 0 gitu. Oke, kita lihat di sini juga bahwa ada ini ya, ada bagian ini ya, jadi minus V ya. Ini kemudian bisa kita coret ya, karena ini saling menghapus, karena apa namanya aliran fluida ideal ya, apa namanya isentropik ya, itu sehingga ini bisa saling melenyapkan gitu. Nah, oh ya, jadi nampaknya saya kelupaan ada bagian yang belum saya masukkan ya, ini. Jadi ini mestinya harus ada di sini ya. Jadi ini mestinya ditambah dengan apa namanya itu tadi. Jadi rho dikalikan V dot G gitu ya. G
Oke, ini mestinya tambahkan itu. Good. Nah, kemudian apa namanya, kita bisa oleh karena itu menjumlahkan tadi. Jadi ini ditambahnya ya, ditambah dengan row v dot g ya. Good. Nah, kemudian kita bisa manipulasi ya. Jadi secara aljabar apa yang ada di ruas kanan itu ya, sehingga kemudian kita bisa tuliskan di sini ya. Oh, namanya kita perlu menghapus lebih dulu ya. Ya, oleh karena itu parsial E, parsial T itu akan sama dengan ya. Jadi ini dan ini ya, itu bisa digabung, itu sama dengan minus divergensi ya, dalam kurung ya, setengah rho v kuadrat dikalikan dengan vektor v gitu di kuadrat ya. Oke. Kemudian ini dan ini ya, dan ini dan ini ya, itu kita bisa tuliskan sebagai minus divergensi ya, v rho dikalikan v itu, lalu dikalikan dengan apa namanya v gitu, ini dalam kurung dikalikan dengan v ya. Oke, lalu ditambah dengan yang sana, jadi rho v dot g ya. Oke. Nah, sehingga ini kemudian bisa dituliskan ya, ini apa, divergensinya dikeluarkan ya, jadi minus divergensi ya dari dalam kurung itu. Jadi rho-nya bisa keluarkan. Jadi dalam kurung rho-nya dikeluarkan, lalu dikalikan dengan setengah v kuadrat ditambah dengan v gitu ya. Oke, rho-nya dikeluarkan. Lalu semuanya dikalikan dengan v. Oke. Ini. Ya, tentu ditambah dengan rho v dot g gitu. Ya, kemudian boleh ini ditulis misalnya sebagai apa namanya JE, rapat aliran energi ya. Jadi ini vektor ya, rapat aliran energi ya. Oke. Good. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan secara umum ya bahwa parsial E, parsial T, lalu ditambah dengan divergensi JE itu akan sama dengan rho v dot g gitu ya. Tentu saja di sini dengan E itu sama dengan tadi ya, setengah rho v kuadrat ditambah rho u ya. Kemudian apa namanya JE tadi ya, JE itu sama dengan rho dikalikan dengan setengah atau mungkin bisa ditulis gini ya. Jadi setengah rho v kuadrat ditambah dengan rho v begitu, semuanya lalu dikalikan dengan v gitu. Oke, jadi apa namanya, kita punya persamaan ini, hanya disebut sebagai persamaan kontinuitas apa namanya energi ya. Ini persamaan kontinuitas ya energi fluida. Oke. Ya, kemudian kita coba pahami apa namanya apa makna dari itu ya. Jadi kasus ya, untuk kasus khusus sekali lagi, kalau kemudian ini tadi apa energi apa gaya apa G, gaya luar ya, gaya gravitasi antar bagian fluida itu maupun fluida itu dengan apa namanya agen luar itu diabaikan, maka kemudian kita dapatkan persamaan ini tadi ya. Jadi apa V, jadi ketika ini jadi
rho V dot G itu boleh dianggap 0 gitu, boleh dianggap 0. Oke. Ya, maka kemudian kita dapatkan ini. Jadi parsial E ya, parsial T ditambah dengan divergensi JE ya, itu akan sama dengan 0. Oke, apa maknanya ini? Jadi sekali lagi kalau melihat meninjau makna itu, maka kemudian kita tinjau tadi. Jadi misalnya kita integralkan ya. Jadi kalau kita tinjau misalnya aliran fluida itu, lalu kita tinjau suatu wilayah gitu ya, suatu wilayah ya yang dibatasi oleh apa namanya ya oleh permukaan tertutup A gitu dengan volume V, batas permukaan tertutup A begitu ya. Misalnya ini aliran apa garis alir suatu saat gitu ya, maka kemudian kita bisa mengintegralkan ini. Jadi apa namanya, integral ya volume ya, integral volume parsial E parsial T dV itu akan sama dengan minus ya, sama integral volume dari tadi divergensi JE gitu ya. Oke. Nah ini VOI ya. Nah ini bisa dikeluarkan jadi D per dt dari integral V itu ya, jadi meliputi seluruh volume V ya, dari tadi E dV. Jadi ini adalah energi yang laju secara keseluruhan adalah laju perubahan energi yang dikandung oleh apa namanya fluida yang ada di dalam wilayah V itu ya, itu laju perubahan energi ya yang dikandung oleh apa namanya wilayah fluida di dalam wilayah V itu akan sama dengan jadi kalau ini bisa diubah menjadi minus ya integral permukaan ya A yang membatasi V itu ini bisa sebagai JE dot dA. Nah ini adalah apa namanya energi yang keluar, jadi laju perubahan energi yang keluar dari wilayah V itu melalui permukaan tertutup A itu. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Jadi ini kenapa kemudian kita maknai sebagai apa namanya persamaan kontinuitas energi ini. Oh ya, jadi sebenarnya dimaksud dengan persamaan kontinuitas energi ya ini ya, ketika kasus ya apa namanya ini sama dengan 0. Tapi kalau ini tidak sama dengan 0 ya tetap bisa saja secara umum mungkin bisa juga dikatakan sebagai persamaan kontinuitas. Hanya saja kemudian kontinuitas itu juga ditambahkan di sana sumber ya, sumber. Jadi gaya itu oleh karena itu juga merupakan sumber dari apa namanya energi. Jadi bisa ditambahkan tadi dot V dot G ya. Jadi itu ya ini daya yang diakibatkan dari perkalian antara hasil kali ya antara ini gaya rho dari kan gitu kan gaya lalu dikalikan dengan V itu kecepatan ya. Kalau orang mau ingat itu adalah rapat daya karena ini rho itu rapat massa gitu ya. Jadi rapat daya. Jadi kalau ada daya ada sumber ya, maka kemudian yang berlaku adalah ini tadi. Ya tidak nol ya, nol itu lalu ini diabaikan ya, sehingga kemudian kita bisa menuliskan persamaan ini tadi. Artinya bahwa kalau ruas ini tidak sama dengan nol, ya bagian ini tidak bisa diabaikan, maka ada sumber di situ, ada sumber dalam wilayah V itu, sehingga kemudian ini harus dilibatkan di dalam perhitungan perubahan energi ini. Oke, saya rasa itu untuk apa namanya persamaan kontinuitas energi fluida. Selanjutnya akan kita bicarakan apa namanya konveksi. Halo. Ya, sekarang kita bicara tentang konveksi ya. Good, saya tulis di sini konveksi. Ya, kalau di dalam pelajaran ya elementer itu konveksi adalah cara penjalaran kalor ya dengan jalan apa namanya medium yang menjalankan itu ikut bergerak ya gitu, fluida misalnya ya. Jadi dalam konteks ini fluida apa namanya bisa apa namanya digunakan sebagai media penjalaran atau perambatan kalor gitu dengan jalan konveksi. Good.
Coba kita tinjau suatu sistem fluida, ya, dalam keadaan statis, gitu ya. Jadi artinya bahwa dari persamaan Euler kita dapatkan persamaan ini ya, gradien P, ya, min seper rho gradien P ya, ditambah dengan G gitu, itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi nah khususnya ya kita bisa meninjau misalnya dalam hal ini G ya, G misalnya sebagai satu kasus khusus ini sama dengan minus G dikalikan K gitu. Dengan K adalah vektor satuan ke arah sumbu Z ke atas ya, ke atas. Jadi ini kita tinjau kasus terestrial misalnya ya, kasus terestrial. Jadi artinya bahwa kasus ini di permukaan bumi ya. Jadi kalau saya pakai ini kasus di permukaan bumi gitu ya, terestrial ya. Oke, jadi artinya bahwa dan kita asumsikan bahwa G itu konstanta ya, bisa juga tidak konstan ya. Jadi G tidak harus konstan ya, bisa saja G itu sebagai fungsi ketinggian ya dari permukaan bumi ya. Jadi karena itu ini saya tulis sebagai G sebagai fungsi Z gitu ya. Kemudian P tekanan juga kita asumsikan P hanya bergantung pada Z ya, Z koordinat ya ke atas itu ya. Dan rho juga begitu ya. Jadi nanti P itu hanya bergantung pada Z ya. Kemudian rho juga begitu ya. Rho juga hanya bergantung pada Z ya. Nah, sehingga kemudian persamaan itu ya, dari situ kita dapatkan dari persamaan itu ya, dari ini kita dapatkan bahwa minus per rho dikalikan dengan dP per dz ya, itu akan sama jadi minus ya, jadi minus ya G dikalikan K gitu. Ini sama-sama K, ini harusnya ada K di sini, ini K gitu ya, dikurangi dengan G dikalikan K gitu, ini sama dengan 0 ya, 0 yang vektor. Nah, sehingga kemudian dari sini kita dapatkan bahwa dP per dz itu sama dengan minus rho dikalikan G ya. Jadi ini pindah ke kanan, ini bisa dicoret ya, G-nya pindah ke kanan, lalu minus rho pindah ke kanan ya. Jadi minus ini. Jadi kita dapatkan kapan ini. Good. Ya, dengan catatan bahwa rho masih merupakan fungsi Z, G juga begitu, merupakan fungsi Z gitu. Ya, jadi persamaan ini mencerminkan kesetimbangan mekanik yang dimiliki oleh fluida itu. Ya, tidak ada pergerakan ya, karena fluida itu sifatnya statis gitu. Tetapi bukan berarti kalau ada kesetimbangan mekanik semacam itu lalu diharuskan bahwa temperatur itu konstan atau homogen gitu ya, sama di mana-mana gitu. Tidak. Jadi masih memungkinkan ya, meskipun ada kesetimbangan mekanik semacam itu, ada gradien temperatur ya, ada gradien temperatur. Nah, oleh karena itu kemudian yang menjadi isu penting untuk dipertanyakan di dalam hal ini, seandainya ada perbedaan temperatur ya, sistem dalam keadaan setimbang mekanik, tetapi ada perbedaan temperatur di berbagai tempat ya, di dalam fluida itu ya, maka kemudian isu yang penting adalah terkait dengan stabilitas kesetimbangan itu ya. Jadi isu yang penting adalah stabilitas ya, stabilitas kesetimbangan tersebut gitu. Ya. Artinya kita harus membicarakan stabilitas ya atas kesetimbangan mekanik semacam ini. Sehingga kemudian kalau kita temukan ya, jadi bahwa kesetimbangan ini tidak stabil gitu ya, maka oleh suatu sebab
bisa terjadi kesetimbangan itu runtuh gitu ya. Kalau kesetimbangan runtuh, tidak ada lagi kesetimbangan, maka akan ada usikan terhadap kesetimbangan mekanik itu, sehingga akan ada gerakan fluida itu. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai konveksi gitu. Nah, kita akan coba memahami hal itu ya. Kita akan bicarakan syarat apa yang mengakibatkan terjadinya instability ya, atau instabilitas, ketidakstabilan sistem mekanik itu ya, sistem fluida itu yang berada dalam keadaan setimbang ya, mekanik, sehingga kemudian terjadi konveksi. Good. Nah, oleh karena itu kemudian kita tinjau ya suatu partikel fluida, katakanlah berada pada posisi Z begitu ya, pada posisi Z ini, maaf ya, misalnya ini sumbu Z ya, sumbu Z, oke ya, sumbu Z. Lalu kita tinjau sebuah partikel fluida di sini ya. Nah, partikel fluida ini ada pada ketinggian Z gitu ya. Ya, ada pada ketinggian Z. Oke. Nah, misalkan partikel fluida itu memiliki volume jenis ya, V, yang bergantung pada tekanan dan sekaligus entropi jenis gitu, saya tulis S itu. Ya. Nah, kemudian seandainya ya partikel fluida ini mengalami pergeseran ya, katakanlah ke atas itu, jadi bergeser ke atas ya, bergeser ke atas ya secara adiabatik ya. Jadi ini ada pergeseran diandaikan ada pergeseran adiabatik ya, adiabatik ya, ke atas gitu misalnya ya. Oke. Ya, ke sana. Nah, pergeseran itu sejauh, yaitu sini ya, sejauh misalnya zeta gitu, sejauh zeta. Jadi sekian ini zeta ya, artinya bahwa posisi yang baru ini ya, seandainya memang terjadi pergeseran, maka ini Z plus zeta gitu ya. Good. Nah, kemudian misalnya di sini volumenya adalah V dengan karena bersifat adiabatik, misalnya tekanan di wilayah ini adalah P aksen ya tadi, P sebagai fungsi Z ya, kemudian koma S sama ya. Kenapa? Karena tadi sifatnya adiabatik, pergeseran sifatnya adiabatik gitu. Good. Nah, tentu saja pergeseran ini ya, kedatangan partikel fluida di tempat yang baru itu mendesak partikel fluida yang sudah ada sebelumnya di situ gitu ya. Jadi mendesak partikel fluida yang sebelumnya ada di situ gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mensyaratkan ya, jika kesetimbangan itu bersifat stabil gitu ya, bisa stabil, maka pergeseran sedikit saja, sekelumit saja partikel fluida itu akan dipulihkan oleh suatu gaya. Jadi akan muncul resultan gaya yang bekerja pada fluida yang bergeser ke atas itu untuk kembali ke bawah gitu, kembali ke bawah. Itu artinya bahwa partikel fluida yang bergeser tadi seharusnya lebih berat daripada partikel fluida yang digeser gitu ya, digeser ya. Jadi partikel fluida yang digeser oleh partikel fluida yang ini. Jadi misalnya partikel fluida yang digeser itu adalah memiliki volume V ya, P aksen, S aksen. Jadi ini diandaikan partikel fluida yang digeser oleh itu ya. Oke. Jadi artinya bahwa partikel fluida yang menggeser itu harusnya lebih berat
ya daripada partikel fluida yang digeser. Jadi ini apa namanya volume partikel fluida yang digeser atau didesak ya oleh kedatangan partikel fluida yang dari bawah tadi, yang awalnya volumenya ini menjadi ini ya di atas itu. Oke, jadi ya jadi kalau ini partikel fluida ini apa namanya lebih ringan ya daripada partikel fluida yang menggeser itu, maka harus berlaku bahwa ini volume jenis ya itu lebih kecil daripada volume jenis yang ini ya. Jadi Vp, S aksen ya itu kurang ya dikurangi dengan V, P aksen, S ya itu kurang dari 0 gitu ya. Ini kurang dari 0 itu. Oke. Jadi V, P aksen, S aksen, volume partikel fluida yang digeser, volume jenis ya, itu kurang dikurangi dengan V, P aksen, S aksen. Oh sorry, ini lebih besar dari 0 ya, maaf. Karena ini harus lebih besar daripada ini gitu. Karena apa? Inilah ini apa namanya lebih berat ya, lebih berat daripada yang ini gitu. Ya. Oke, ini syaratnya seperti itu. Jadi agar apa namanya karena kita apa namanya mengatakan bahwa apa stabil ya, maka syarat kestabilannya begini tadi ya. Jadi selalu akan ada upaya untuk mengembalikan ini apa namanya partikel fluida yang bergeser tadi kembali ke tempat semula. Nah, itu artinya bahwa partikel fluida yang digeser, didesak untuk pindah oleh partikel fluida yang bergeser ini, itu harusnya memiliki apa namanya lebih ringan ya daripada partikel fluida yang mendesak ini, karena geraknya ke atas gitu ya, karena geraknya ke atas. Good itu ya. Jadi paling tidak kita sudah punyai apa namanya ketaksamaan yang menjadi syarat kestabilan sistem itu ya, kestabilan bagi kesetimbangan mekanik itu gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ya apa namanya memanipulasi ya persamaan ketaksamaan itu ya, ketaksamaan itu. Ya, jadi lihat di sini ada perubahan volume jenis terkait dengan apa namanya sorry, ini mestinya S, ini mesti ini S ya, bukan, oh sorry ya. Jadi sama-sama tekanannya karena sama-sama di tempat itu, tapi kemudian perbedaan apa entropinya ya gitu ya, perbedaan entropinya ya. Oke. Ya, karena sebelumnya tentu saja entropinya bisa berubah ya, berbeda tempat, berbeda jadi karena apa namanya elemen fluida yang partikel fluida yang tadi memiliki entropi S aksen di tempat yang di sini. Tetapi ini kenapa S? Karena tadi pergeseran adiabatik ya. Kalau di sini entropinya S, maka pergeseran adiabatik menjamin di atas pun apa namanya partikel fluida itu akan memiliki entropi S juga. Oke, jadi ada pergeseran perubahan apa namanya entropi ya. Jadi dari S ke S aksen gitu. Jadi seandainya ini kecil, jadi pergeseran itu kecil, jadi S aksen minus S itu sama dengan DS gitu katakanlah. Ya. Maka kemudian kita bisa mengekspansi ini di sekitar titik V P aksen S itu. Jadi kita bisa mengekspansi apa namanya ini bagian ini di sekitar itu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menuliskan bahwa V P aksen, S aksen ya itu sama dengan V P aksen ya S ditambah dengan ini ya, ditambah dengan turunan ya parsial V ya, parsial apa namanya S ya, ini dengan P-nya konstan gitu, lalu dikalikan dengan DS gitu. Ya ini ya, jadi V P aksen S aksen bisa dituliskan seperti ini, V
P aksen S ditambah dengan ini suku ini. Tentu saja masih ada suku yang lain, tapi suku yang lain kita abaikan gitu. Ya, karena ini DS itu cukup kecil gitu. Nah, sehingga kemudian ungkapan yang di sana, jadi kita masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan bahwa ini parsial V, parsial S, gitu, P, DS, gitu, ya, itu lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0. Oke, ya, ya. Jadi menurut ini tadi, jadi menurut ungkapan ini tadi ya, jadi itu lebih besar dari 0. Nah, karena pergeseran ini ya, jadi lebih besar dari 0. Saya tulis gini aja ya, ini lebih besar dari 0 gitu. Ya, sesuai apa yang ada di sana gitu saja. Good. Nah, kemudian mengingat bahwa ini ya, tentu juga kita bisa karena pergeserannya cukup kecil, ya, kemudian kita bisa kalau ini kita bagi dengan dz, ya, itu juga karena dz-nya ke atas positif ya, jadi tidak mengubah ini. Jadi dz-nya saya masukkan itu saja tanpa mengubah tanda gitu ya. Oke, sehingga kemudian kita bisa menggantikan ini jadi parsial V parsial S ya, di P yang konstan itu diganti dengan, jadi ini persamaan ini bisa sama saja mengatakan bahwa ini jadi CP ya, T per CP ya dikalikan dengan parsial V ya, parsial T ya, ini lebih besar dari 0 gitu ya. Good ya. Nah, ini turunan parsial V parsial T untuk P konstan gitu. Jadi ini dari termodinamika ya, Anda bisa, oh ya ini maaf ya, ini mestinya masih dikalikan ya, jadi sekian ini itu sama dengan ini gitu ya. Jadi kita bisa substitusikan, atau saya substitusinya aja ya. Jadi bahwa parsial V parsial S ya pada P konstan itu sama dengan ini tadi T dibagi dengan CP kapasitas panas pada tekanan konstan ya, dikalikan dengan ini tadi ya, jadi parsial V parsial T ya P gitu ya. Oke, jadi berlaku ini ya. Kemudian ini saya substitusikan ke sini, jadi ini disubstitusikan ke situ gitu ya, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini. Jadi T CP parsial V parsial T ya P dikalikan dengan ds per dz itu lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan itu. Nah, kemudian kita bisa menganalisis apa yang ada di sana, bahwa T per CP ya, T itu temperatur mutlak ya, selalu lebih besar dari 0. Kemudian CP itu juga lebih besar dari 0, kapasitas jenis kapasitas panas ya, kapasitas kalor pada tekanan konstan. Maka ini lebih besar dari 0 itu saja gitu. Nah, karena itu lebih besar dari 0, maka kita bisa mengambil kesimpulan ini bahwa ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari sana ya, dan dari sini ya, bahwa parsial V ya parsial T itu ya pada P konstan dikalikan dengan ds per dz, jadi laju perubahan entropi ya dari atas gitu ya, itu juga lebih besar dari 0 gitu ya. Oke ya, kemudian ya di sini bahwa biasanya secara umum yang namanya sebagai contoh misalnya gas ya, gas ideal misalnya, maka
ini selalu positif juga. Jadi laju perubahan volume terhadap temperatur. Jadi kalau temperaturnya meningkat, maka volumenya meningkat itu. Ya. Oleh karena itu kemudian bagian ini boleh dikatakan juga positif gitu. Ya, jadi ini juga positif. Ya, jadi kalau ditulis di sini bahwa parsial V, parsial T gitu. Ya, parsial V, parsial T pada P konstan itu juga lebih besar dari 0 gitu. Ya, maka akibatnya kita bisa katakan bahwa ini apa namanya ds per dz ya itu lebih besar dari 0 gitu. Ya, jadi artinya syarat stabilitas tadi, kestabilan tadi adalah bahwa laju perubahan apa namanya entropi terhadap ketinggian Z itu lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, lalu kemudian kita bisa mengekspansi apa namanya ds per dz itu ya terhadap T dan P ya. Jadi karena entropi itu bergantung pada tekanan dan temperatur ya, maka kemudian kita bisa nuliskan di sini ya. Jadi bahwa ds per dz ya itu mestinya sama dengan parsial s parsial T ya pada P konstan dikalikan dengan dt per dz ya ditambah dengan parsial s nya s kecil ini ya, jadi jangan lupa ini s kecil entropi jenis, entropi tiap satu satuan massa ya dibagi dengan parsial P ya ini pada T konstan ya, lalu dikalikan dengan dP per dz gitu. Ya, ds per dz bisa ditulis seperti ini. Nah, ini tentu menurut apa yang ada di sini ini harus lebih besar dari 0 gitu. Agar apa namanya sistem fluida tadi itu setimbang ya, dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan stabil, maaf ya, dalam keadaan stabil. Ya, setimbang dalam kestabilan begitu. Oke, nah kemudian saya akan tulis di sini aja ya, di bagian ini. Nah, kemudian kita masih bisa menuliskan itu ya, jadi parsial S, parsial T apa namanya pada P konstan itu akan sama dengan ini. Ya, jadi bagian ini itu sama dengan CP per T gitu. Ya. Good. Nah, kemudian bagian yang ini ya, bagian yang ini itu akan sama dengan ya, bagian ini itu akan sama dengan minus parsial V parsial T ya pada apa namanya P yang konstan itu ya, bagian ini. Oke, jadi kita bisa apa namanya menuliskan begitu. Ya, dari situ kemudian kita bisa menuliskan ya, jadi bahwa CP per T ya dikalikan dengan apa namanya D ya dengan DT ya per dz ya, dz ditambah ya dengan apa namanya minus ya, jadi minus parsial V parsial T ya pada P konstan itu tadi ya, jadi minus parsial V parsial T ya, oke, pada P konstan lalu dikalikan dengan dP per dz ya, dP per dz itu lebih besar dari 0 ya, lebih besar daripada 0 gitu. Ya. Nah, kemudian masuk tadi, jadi apa itu dP per dz, kita punya persamaan tadi ya, bahwa apa namanya dP per dz jadi sama dengan apa namanya minus G dibagi dengan apa V ya, atau oke, itu sebutnya saya rho dikalikan apa G gitu ya. Oke. Ya,
ya. Jadi dP per dz sama dengan minus rho G gitu ya. Nah, ini kemudian bisa saya tulis sebagai minus G dibagi dengan V gitu. Ya, sehingga kemudian ini bisa disubstitusikan ke sini misalkan itu. Sehingga kita dapatkan bahwa CP dibagi dengan T dikalikan dengan dt per dz ya, ditambah dengan ini, jadi parsial V parsial T ya pada P konstan ya, itu apa namanya dikalikan dengan ini tadi, jadi minus G per V dari dP per dz itu adalah G minus G per V ya, dengan plusnya sudah jadi ya, jadi ini G per V ya, ini lebih besar dari 0 gitu ya. Ya, kemudian apa namanya ini tentu bisa ditarik ke sana, jadi saya tulis di sini aja ya, bahwa CP per T gitu dikalikan dengan dt per dz ya, itu lebih besar ya, lebih besar ya, ini saya pindah ke kanan ya, jadi dari katakanlah beta dikalikan dengan G gitu ya. Di sini beta itu sebagai ungkapan untuk atau sebagai apa notasi ya untuk ini yang nggak panjang itu seper V dikalikan dengan apa namanya parsial V parsial T pada P konstan ya, beta jadi biasa singkat ya, ini minus ya, ada tanda minus di situ. Nah, sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa dt per dz ya itu kurang dari T-nya ke atas ya, jadi beta G ya dikalikan dengan T dibagi dengan apa namanya CP ya. Jadi ini adalah apa namanya syarat kestabilan itu tadi ya, jadi bahwa gradien temperatur ke atas ya itu kurang dari nilai itu. Jadi kalau gradien temperatur itu kurang dari, artinya perubahan temperatur terhadap ketinggian ya itu kurang dari nilai ini ya, maka stabil ya, tidak terjadi konveksi stabil ya, ini stabil ya, atau tidak terjadi konveksi ya. Oke. Good gitu ya, jadi dt per dz seperti ini ya, maka akan terjadi tidak akan terjadi konveksi ya. Nah, tentu saja kalau ini salah artinya bahwa ya dt per dz ya, gradien temperatur terhadap ketinggian itu lebih besar dari apa beta G T per CP, maka tidak stabil ya, artinya terjadi konveksi. Oke, jadi saya rasa jelas ya apa namanya hal ini ya. Ini untuk sistem terestrialnya kita tinjau fluida yang ada di permukaan bumi ya, dengan apa tekanan rapat massa yang bergantung pada ketinggian gitu. Tentu saja temperatur juga bergantung pada ketinggian ya, sehingga terjadinya dilihat ya, jadi karena ini tidak harus nol ya, maka kemudian apa namanya terjadi ada perbedaan temperatur ya dari titik ke titik ya di dalam apa fluida itu gitu. Nah, tentu kita bisa memperluas ini jadi tidak hanya terestrial. Misalnya kemarin kita bicara apa namanya tentang bintang ya, jadi bintang yang berada dalam keadaan setimbang ya. Maka kemudian dalam hal itu
ya, atau saya tulis di sini aja ya, sebentar. Ya, sekarang kita coba tinjau apa namanya bintang ya, kita tinjau bintang, andaikan ini bintang ya, untuk bola begitu ya, untuk bola. Kemudian kita menggunakan sistem koordinat polar, jadi r, theta, v ya, theta, v gitu. Ya, oke. Nah, kita simetri bola sehingga kemudian segala sesuatunya tidak bergantung pada theta dan v. Jadi dalam hal ini nanti kemudian kita titik itu di suatu tempat itu mestinya akan memiliki koordinat ya. Jadi ini r gitu. Kemudian ada koordinat ini titik ini misalnya koordinatnya adalah r, theta, v. Oke. Nah, kemudian apa namanya simetri bola ya, simetri bola mengakibatkan apa namanya bahwa P itu bergantung pada R. Jadi jarak dari pusat bintang itu. Kemudian demikian juga yang di P itu sebagai fungsi R, kemudian rho itu juga sebagai fungsi R ya, semuanya sebagai fungsi R ya. Kemudian apa namanya temperatur juga merupakan fungsi dari R gitu. Ya, yang lain juga seperti itu ya, volume dan sebagainya, volume sedis dan sebagainya juga bergantung pada R itu. Sehingga kemudian dari sini ya tentu ini bersamaan bersamaan ini. Jadi minus per rho dikalikan nabla P ditambah dengan G ya. Dan gaya gravitasi itu tentu berlawanan dengan arah radial ya. Jadi maka kemudian kita bisa tulisan ini sama dengan 0 ya. Dengan nabla ini per rho sebagai fungsi R. Kemudian nabla ini kita ganti dengan R topi dikalikan dengan parsial P parsial R gitu. Nah, karena P hanya bergantung pada R, maka ini jadi turunan biasa ya, di P per dr. Kemudian ini dikurangi dengan suatu fungsi G sebagai fungsi R juga dikalikan dengan R topi gitu ya, sebagai R topi sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan bahwa dP per dr ya itu akan sama dengan minus rho dikalikan G ya, ini ya. Jadi kita dapatkan ungkapan ini ya, bahwa dP per dr itu sama dengan minus rho G ya, dari sini. Jadi ini bisa dicoret ya, pindah ke sana ya, kemudian dikalikan dengan minus rho ya. Oke, jadi ini dapat ini. Nah, kemudian akhirnya sama tadi, jadi kita bisa mengasumsikan ada ya ini simetri bola. Jadi katakanlah kita bisa menganggap ini sebagai ketinggian seperti Z tadi ya, fungsi R itu kita andaikan ada ini elemen fluida atau partikel fluida pada ketinggian R gitu ya, pada ketinggian R dari pusat ya. Kemudian ini bergerak ke atas, andaikan ya bergeser ke atas ya sejauh seperti tadi ya, dr gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita kemudian akan sampai ke sini nih ya, akan sampai di sini, sampai di sini ya, dengan ini dp per dr ya, sama ya. Sehingga kemudian syarat ini tinggal mengganti aja, jadi bahwa syarat terjadinya konveksi itu ini ya, di bawah dt ya per dr ya, terjadinya konveksi di bintang itu ya, dt per dr itu lebih besar ya daripada beta ya, dikalikan G sebagai fungsi R, lalu T juga sebagai fungsi R ya, lalu dibagi dengan CP misalnya ya. Jadi ini syarat ya terjadi konveksi pada bintang itu ya. Oke, saya rasa cukup di sini dulu ya. Jadi bagian ini terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.